Semua beras. Semua beras. 10 kilo RM7. You yang naikkan mandai-mandai ke ataupun kilang? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia mengikuti video-video di channel ini. Ya, seringkali kita menonton beberapa video dari YouTuber atau warganet Indonesia yang ada di negara jiran, yang kadang-kadang kalau kita melihat sering memamerkan murahnya harga barang-barang di Malaysia, kemudian dibandingkan dengan Indonesia yang katanya mahal, termasuk harga kebutuhan pokok. Namun ternyata ada juga beberapa video yang kami sempat tonton, di mana ada juga keluhan dari warga negara jiran ketika naiknya harga barang, terutama kebutuhan pokok, sebagaimana video-video dari netizen Malaysia. Kami tengok hari ini harga barangan mentah sangat tinggi. So jika kerajaan dapat kaji balik harga barangan ini, dapat membantu meringankan beban kami. So kalau boleh, kerajaan dapat memberi subsidi kepada barang-barang mentah yang tertentu. So orang-orang golongan seperti kami dapat membeli dengan harga yang berpatutan. Tertentunya kerajaan kaji baliklah dari segi kos barang lah. Sebab apa, tambah kedai makan lah, food truck ke apa ke kan, memang terasa sebab barang semua naik. Harga barang memang naik. Orang yang pembeli dia tak nampak. Macam kami hari-hari beli barang, restock hari-hari barang basah ke apa ke kan. Jadi kita tahu. Kita tahu harga makanan semakin meningkat dan membebankan rakyat daripada pelbagai golongan pendapatan lah. Untuk itu cadangan saya, kerajaan boleh pertingkatkanlah agensi-agensi di bawahnya seperti Fama, Pertubuhan Peladang dan Pertanian, dan inisiatif yang boleh diambil seperti galakkan rakyat bertani dengan memberi peruntukanlah untuk baja atau anak pokok lah untuk berkebun dan bertani untuk mengatasi masalah. Kecoh isu beras, kini timbul pula isu pembelian gula bersyarat yang menjadi bualan orang ramai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh sebelum ini menegaskan tindakan peniaga kedai runcit menjual gula secara bersyarat adalah menyalahi undang-undang dan mereka boleh dikenakan tindakan termasuk resip perniagaan mereka digantung. Isu pembelian gula bersyarat pernah dilaporkan di beberapa lokasi sebelum ini. Difahamkan ada peniaga dilaporkan mengenakan syarat untuk pembelian 2 kg gula pasir kasar berharga RM2.85 sebungkus, dengan syarat pelanggan perlu membeli 1 kg gula putih premium berharga lebih RM4 sebungkus. Keluhan rakyat mengenai pembelian gula bersyarat turut disuarakan oleh seorang individu yang tidak puas hati bukan sahaja berdepan dengan kenaikan harga barang, malah terpaksa pula membeli barangan dengan bersyarat. Rata-rata rakyat meminta agar kerajaan dapat memantau kegiatan menyuruh barangan atau premis perniagaan yang mengenakan syarat pembelian barangan kepada pelanggan. Ni hari ni aku dapat berita baru. Dah lah pergi beli beras pun mahal. Orang kat belah Bali ni kata beras ni mahal nak mampu. Pergi beli gula, di rumah gula tak ada, kopi tak ada, aku nak minum. Sebab aku minum kopi, rumah tak apalah makan buah. Nah, okey, sini aku nak cerita bagi kamu nah. Mau dengar molek-molek. Mau dengar ni molek-molek ni lobak main. Aku hari ni mengamuk hatimu. Sebab apa? Rumah ni betul-betul tak ada pakai menyusahkan rakyat. Tak lagi aku ada part tu. Dengar nah, part tu untukmu. Okey, aku pergi beli gula hari ni RM2.85. Okey, RM2.85. Betul. Harga ada tulis siap. Di kedai mana saat lagi mau nak tahu? Di mana? Boleh. Aku terus cerita sebab aku rakam siap. Ha? Okey. Beli satu, kena paksa beli yang ni. Gula better. RM3.7. Gula juga. Tapi kena paksa beli. Ni. Beli yang ni, kena beli yang ni. Ni. Jadi kalau beli 3 untung sikit. Kalau nak beli satu tak boleh. Tak boleh. Kerajaan apa-apa hamba. Ha? Okey, ini semua berat-berat biasa. Bos, ini beras import saja lah. Bukan beras tempatan lah.
Ini import sajalah. Tempatkan langsung tak ada. Tak ada. Tengah Okey, sekarang ni kita pergi kedai barang, kita tanya beras. Kau dengar betul-betul. Weh, bos. Weh, apa cerita? Beras apa naik? Ha? Semua beras naik. Apa naik berapa ringgit? 35.50. Apa beras apa yang naik? Jadi Jati lagi beras apa? semua beras, semua beras. Semua beras. 10 kilo RM7. You yang naikkan mandai-mandai ke ataupun kilang? Saya suka pandai lah, barang saya lah. Ha? Barang saya suka naik-naik lah. Seluruh barang you jual. Sekarang saya tengah rekod, weh. Saya tengah rekod. Saya mau tahu siapa yang jual. Semua orang Itu jual. kilang ah. Korang dengar kan? Ini masjid sekarang RM40 10 kilo. Gila pak. Aduh, subhanallah. Gila tak gila weh? Oke, kadang-kadang orang kita ketika tiba di suatu tempat, apalagi di negara lain, selain membandingkan kemajuan suatu negara, juga membandingkan harga barang-barang. Padahal kejadian fluktuasi harga ini sering kali terjadi di setiap negara. Ada barang-barang tertentu yang harganya murah dan ada juga yang harganya mahal. Namun mungkin karena sudah mabuk dengan kenyamanan, terkadang seseorang mengeneralisir bahwa semua barangnya murah. Padahal suatu negara, terutama negara berkembang, kerap menghadapi sebuah situasi perekonomian yang bernama inflasi. Hal ini terutama bagi negara-negara berkembang karena potensi inflasi ini memang rawan. Sumber utama terjadinya inflasi di negara berkembang karena beberapa faktor seperti defisit anggaran belanja pemerintah yang kemudian berimbas pada peningkatan jumlah uang yang beredar. Dan juga dilihat dari faktor-faktor utamanya menyebabkan inflasi seperti probabilitas inflasi yang dapat disebabkan antara permintaan, penawaran, dan ekspektasi. Inflasi juga dipengaruhi oleh faktor produksi dan permintaan konsumen, di mana tingginya permintaan kebutuhan masyarakat namun persediaannya terbatas, sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Kemudian faktor lainnya seperti faktor impor dan cuaca, iklim politik, dan juga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga kadang-kadang pada negara-negara berkembang hal ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari, apalagi jika barang kebutuhan pokok itu terbatas di dalam negeri dan harus diimpor dari luar. Namun begitulah sebagian warganet Indonesia yang berada di negara jiran, yang mungkin pada saat itu mereka bertemu dengan kondisi harga yang belum lesu, hingga akhirnya menilai bahwa barang-barang di negara jiran murah-murah. Atau dengan narasi di Indonesia belum tentu bisa beli, tapi di sini dengan harga segini mereka bisa beli barang yang bagus. Padahal tidak semua barang di suatu negara itu murah, karena tentu ada barang lainnya yang mahal. Apalagi kalau bukan produksi dalam negeri, dan itu pun tergantung stok produksinya.